Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya, judul temanya itu uh, rintangan mengasihi Tuhan karena rasa khawatir dan cinta uang serta keangkuhan dunia gitu. Jadi judulnya itu teman-teman. Jadi kita kadang-kadang mengalami rintangan mengasihi Tuhan dalam arti kata apabila kita ingin melakukan firman Tuhan. Mengasihi Tuhan yang dalam arti kata rohani kan bukan mengasihi dengan jiwa teman-teman, tapi bagaimana kita melakukan firman Tuhan gitu. Jadi bagaimana kita terdorong untuk mau melakukan firman Tuhan. Nah, waktu kita terdorong melakukan firman Tuhan itu biasanya kekuatan itu lahir bukan karena jiwa teman-teman, lebih lahir karena roh kita. Karena kita sudah lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan, sehingga roh kita terdorong gitu untuk mau mengenal mengerti akan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan. Nah, untuk mau dan mampu mengerti dan melakukan firman kita butuh hidupkan roh Tuhan. Nah, ini nanti roh kita ini teman-teman, roh kita yang diisi oleh roh Tuhan ini akan mendorong jiwa kita, dan roh dan jiwa kita, hati kita akan mendorong tubuh kita gitu. Badan kita akan terdorong untuk mau melakukan firman Tuhan. Cuman biasanya kendalanya gitu teman-teman. Apabila kita sudah roh kita tergerak, jiwa kita mulai kena getaran dari roh ini. Nah, biasanya nanti timbul kendala-kendala yang dari jiwa sama tubuh teman-teman. Nah, kekhawatiran itu adanya di jiwa, pasti akan begitu. Cinta uang itu nanti biasanya bisa ada di jiwa, bisa juga kenikmatan tubuh kan, kenikmatan untuk mencari kuliner, mencari tempat-tempat wisata di mana-mana, ke nikmatan mata segala macam. Belum bicara nanti gengsi kan, soal keangkuhan dunia, gengsinya nggak mau kalah sama orang gitu. Nah, ini kendalanya akan seperti itu teman-teman. Jadi rintangan yang saya saya mengerti itu rintangan mengasihi Tuhan dalam arti kata sampai secara rohani kita mau melakukan firman Tuhan, itu kendalanya nanti ujungnya begitu dengan rasa khawatir kita, ya, rasa cinta uang kita dalam arti kata harta tahta gitu kan. Nah, sama keangkuhan hidup ya, keangkuhan duniawi untuk hidup ya apa jadi pemenuhan segala nafsu duniawi gitu kan, kayak gitu teman-teman. Nah, ini saya coba bacakan dulu teman-teman sebelum masuk ke sharing saya yang saya alami. Saya coba cross check dulu dengan di sini kitab Lukas teman-teman. Kitab Lukas 8 ayatnya 4 sampai 15. Coba teman-teman cari kitab Lukas 8 ayatnya 4 sampai 15 teman-teman. Nah, ini saya bacakan teman-teman. Judul perikopnya itu perumpamaan tentang seorang penabur gitu. Ini jadi penabur dalam arti kata benih rohani teman-teman, yang bukan penabur yang di sawah gitu, tapi diumpamakannya ya penabur yang di tanah gitu. Benih yang untuk tanah. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan teman-teman. Sebagian jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis gitu. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Karena benihnya jatuh di batu, jadi yang satu jatuh di jalan dimakan burung, yang satu jatuh di atas batu kering karena kurang air gitu. Nah, sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Jadi sebenih itu tumbuh di semak duri malah jadi mati karena dimakan sama si semak duri gitu. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-murid bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Ia lalu menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Nah, ini teman-teman coba camkan ya di ayat 9 itu. Jadi kembali lagi firman Tuhan katakan murid-muridnya bertanya kepadanya,
apa maksud perumpamaan itu? Kenapa mesti pakai perumpamaan gitu? Kalau banyak firman Tuhan, banyaknya pakai perumpamaan. Lalu Yesus menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Jadi murid-muridnya dikasih tahu gitu, nggak usah pakai perumpamaan, ya rahasia kerajaan Allah sudah diberitahu gitu. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang gitu, ya mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah gitu. Nah ini teman-teman mesti hati-hati teman. Jadi jangan sampai kita kalau tidak minta tuntunan roh Tuhan hidup di dalam roh kita, kadang-kadang ya ini yang terjadi teman-teman. Jadi yang tadi firman Tuhan katakan itu, ya mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti gitu. Jadi supaya mereka sekalipun memandang, jadi orang memandang gitu, melihat gitu, tapi tidak melihat, dan memandang tapi tidak melihat gitu ya. Dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Nah jangan sampai kita terjebak jadi orang-orang yang memang apa ya, memang bukan hatinya tergerak ingin mengasihi Tuhan. Nah kalau kita hatinya tidak tergerak mengasihi Tuhan, ya takutnya jadi begini teman-teman ya. Ya istilah yang tadi dikatakan melihat sekalipun memandang, jadi supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, meskipun memandang tapi tidak melihat gitu, dan kita mendengar tapi tidak mengerti gitu. Nah itu kan yang kacau tuh, akhirnya jadi firman Tuhan itu nggak ngerti kitanya gitu. Nah yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang-orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang telah setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar gitu. Jadi mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa percobaan mereka murtad lagi gitu. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terimpit oleh rasa kekhawatiran teman-teman. Ini seperti temanya nih, rasa kekhawatiran, dan juga pertimbangin soal kekayaan gitu dan kenikmatan hidup. Nah ini yang bisa menghalangi kita mengasihi Tuhan atau melakukan firman Tuhan, ya ini nih teman-teman. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu, nah ini yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunannya. Nah ini sudah diumpamakan, perumpamaan tentang seorang penabur benih itu seperti itu. Ada yang jatuh di jalan, ada yang jatuh di batu, ada yang jatuh di semak duri gitu, ada yang jatuh di tanah yang baik gitu. Nah jangan sampai kita di posisi kita ingin menabur benih rohani kita dalam posisi yang salah gitu. Ya akhirnya seperti itu gitu. Nah ini salah satunya termasuk saya teman-teman. Nanti cerita di sharing itu Rema dari Pak Joshua itu mengatakan bahwa saya itu kena yang nomor 3 teman-teman, yang terhimpit itu gitu, terhimpit semak duri itu gitu. Jadi ya kembali lagi mungkin karena saya pengusaha, jadi ada rasa khawatir, ada rasa bicara ikut Tuhan itu tetap nuntut soal nomor 1 itu kesuksesan duniawi, soal harta, kekayaan gitu. Ya ini yang jadi salah kaprah teman-teman. Nah ini yang nggak boleh gitu. Jadi saya beri nubuat oleh Pak Yosua itu, ya ceritanya yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Itu karena saya pengusaha, jadi dunianya kan seperti itu teman-teman. Ya rasa khawatir nanti masa depannya gimana. Yang namanya sukses duniawi itu nomor 1 bagi pengusaha kan seperti itu gitu. Mungkin orang karir juga sama gitu. Nah itu juga jadi mencari kenikmatan hidup kan. Ya misalnya mobilnya nggak boleh jelek gitu, mobilnya nggak boleh tua, selalu kan begitu. Ya mesti kelasnya menengah atas atau di atas gitu. Selalu ada tuntutan seperti itu teman-teman. Nah ini yang menghambat saya, menghambat teman-teman gitu sebagai pengusaha dan karir. Ya akan kebentur begitu kalau selama ada 3 kekhawatiran tadi teman-teman. Jadi kita mesti hilangkan rasa 3 hal tersebut gitu. Jadi jangan sampai kita ribut khawatir masa depan kita ribut nomor 1 kekayaan gitu. Yang terakhirnya ya jangan sampai jumawa kan untuk keangkuhan hidup gitu.
Nah ini saya udah bacakan teman-teman di kitab Lukas pasal 8 ayatnya 4 sampai 15 saya udah bacakan. Nah saya coba cross check teman-teman dengan kitab Roma teman-teman. Coba teman-teman cari kitab Roma. Kitab Roma itu masuk ke kitab Roma yang pasal 8 teman-teman. Pasal 8. Nah ayatnya 18 sampai 30 teman-teman. Oke, kalau udah ketemu, ini judul perikopnya teman-teman, pengharapan anak-anak Allah, itu judulnya itu gitu. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya gitu. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita gitu. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat. Jadi sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya gitu. Jadi kalau sesuatu sudah dilihat berarti bukan pengharapan teman-teman. Yang disebut pengharapan secara rohani adalah pengharapan yang memang kita belum pernah tahu, tidak pernah melihat gitu. Nah, maksudnya gitu. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun gitu. Jadi apa janji-janji Tuhan itu kan tidak tampak teman-teman. Tapi kalau kita pengen mobil, pengen rumah, pengen apa, mau piknik, kan nampak gitu. Nah ini tidak secara arti rohaninya kurang dalam teman-teman. Kalau yang bicara apa yang Tuhan janjikan, iman pengharapan dari Tuhan itu kan nggak nampak teman-teman. Kita nggak nampak. Nah itu yang maksudnya firman katakan, akhirnya jadi kita harus kepaksa bertekun gitu. Untuk pengen tahu kan apa sih ya iman kita, apa sih pengharapan kita gitu. Maksudnya gitu teman-teman. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kalau orang yang sudah bisa menghidupkan Roh Tuhan di dalam rohnya gitu, ya otomatis ada saat tertentu berdoa itu Roh Tuhan yang ikut berdoa bareng kita gitu kepada Tuhan yang di Tuhan Allah itu gitu. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus gitu. Nah kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula ya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya gitu. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya banyak saudara gitu. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan gitu. Nah ini pengharapan Tuhan, pengharapan firman Tuhan kepada kita ini seperti ini teman-teman. Jadi pengharapan bagaimana kita menjadi anak-anak Allah gitu. Nah yang saya pernah sharingkan, kalau di Nasrani kan kadang-kadang orang Nasrani nyebut Tuhan Allah itu sebagai Bapa gitu ya, karena memang di firman-Nya katakan begitu gitu. Jadi Tuhan Allah pun mengumpamakan kita sebagai anak-anaknya gitu. Nah cuman kembali yang saya katakan, banyak orang Nasrani gitu yang terlalu layah ya, maksudnya terlalu gampang gitu, gampangan mengucap bapak gitu, tapi tanpa mengerti akan firman Tuhan dan tanpa melakukan firman Tuhan teman-teman. Jadi apa gitu artinya bapak di sini kan jadi kacau gitu. Nah ini yang saya bilang, harusnya kalau kita memang berani menyebut Tuhan Allah itu Bapa,
Ya bukan cuma untuk Nasrani aja, siapapun juga boleh-boleh aja menganggap Tuhan itu sebagai Bapa, karena ada relasi yang intim dengan Tuhan gitu. Ya boleh aja. Cuma problemnya kan, apakah memang kita sudah mengerti firman Tuhan? Gitu. Apakah kita sudah melakukan firman Tuhan? Lepas nanti agamanya apa loh teman. Ya kita harus dalam posisi, menurut saya seperti itu teman-teman. Jadi boleh-boleh aja kita menganggap hubungan relasi kita dengan Tuhan itu seolah-olah dengan ayah kita, dengan bapak kita. Ya tapi kembali lagi kita harus juga dengan keberanian kita untuk ya harus mendalami pengenalan firman Tuhan, dan juga keberanian untuk melakukan firman Tuhan. Kalau seperti itu ya oke-oke saja menurut saya gitu. Nah ini teman-teman, saya udah bacakan gitu di kitab Lukas 8 teman-teman, ayat yang 4-15 tadi saya sudah bacakan, dan sekarang baru selesai nih kita baca kitab Roma 8-18-30. Nah ini saya coba masuk ke dalam sharing teman-teman, apa yang terjadi dalam hidup saya gitu. Nah ini saya coba catat di draft saya tadi baru lihat di Alkitab saya gitu, ada catatan, yaitu lebih dari 13 tahun sejak terima Tuhan. Berarti waktu saya terima Tuhan kan April, periodenya April 2007. Nah sekarang kan Mei teman-teman, Juni ya, 1 Juni 2021 gitu. Jadi kalau saya hitungnya kurang lebih 13 tahun kali, 13-14 tahun gitu. 13-14 tahun saya terima Tuhan gitu. Nah waktu itu 13-14 tahun itu saya mendapat nubuatan dari Pak Joshua, salah satu mentor rohani saya dari Jakarta. Beliau ada senior sekali gitu, dan memang benar-benar hidupnya sudah hampir totally untuk Tuhan kali. Jadi beliau ini pengusaha gitu, tapi ya hidupnya lebih condong sekarang dengan umur beliau sepuh gitu. Ya dia udah makin lebih dalam lagi ke Tuhan gitu, ke urusan Tuhan, tapi tetap sebagai pengusaha gitu. Nah ini makanya buat saya pribadi, karena saya juga pengusaha, jadi lebih mudah untuk jadi contoh teman-teman. Pak Joshua ini bisa jadi contoh gitu. Jadi kalau saya ngotot, oh pengusaha susah gini-gini, nah tapi beliau melakukan itu gitu. Jadi saya kadang ada punya beberapa mentor rohani yang dari pengusaha juga, tapi juga ada beberapa mentor rohani saya yang memang dari mentor rohani asli gitu. Kalau Pak Yosua itu jadi dari pengusaha gitu. Tapi ya itu hidupnya sudah benar-benar hampir diserahkan untuk Tuhan semua gitu. Nah, saya dapat nubuatan dari Pak Joshua, salah satu mentor rohani senior yang dari Jakarta, yang ikut mengawasi perkembangan rohani saya gitu. Karena saya kan khawatir teman-teman, saya kan bukan mentor rohani. Kalau tanpa di mentor nanti saya bagaimana gitu. Ya jadi nggak keruan semua. Jadi saya tetap minta beberapa mentor rohani saya untuk tetap ngejaga saya gitu. Baik mereka mentor rohani beneran atau mentor rohani yang memang dari sekuler gitu. Nah ini yang Pak Yesus ini yang di sekuler, di marketplace gitu. Nah pada tanggal ini masih ada catatannya di Alkitab gitu. Tanggalnya tanggal 13 Mei tahun 2020 teman-teman. Oleh karena Pak Joshua digerakkan Tuhan berupa rema Tuhan. Jadi belum lama ya, ini kan baru setahun yang lalu gitu, kurang lebih hampir setahun yang lalu lah gitu. Dan Joshua itu digerakkan Tuhan ya berupa rema. Tuhan kasih rema kepada Joshua gitu. Nah, rema terkait dengan kitab Lukas 8:14 teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman simak gitu, saya bacakan saja. Jadi Pak Yosua itu dapat rema untuk saya, ya Tuhan katakan untuk saya gitu, bahwa saya itu ya ini perumpamaan tentang seorang penabur benih gitu. Jadi dia cerita itu gitu di kitab Lukas 8 ayat 14-nya gitu. Isinya teman-teman yang kitab Lukas 8:14 itu, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi Pak Joshua ingatkan saya gitu, menubuatkan ke saya, dapat rema dari Tuhan seperti ini ya. Jadi saya itu untuk bisa mengasihi Tuhan, untuk bisa melakukan firman Tuhan gitu, ternyata kebetul ini teman-teman. Jadi secara saya tidak sadar itu saya
saya ya tidak bisa dipungkiri, memang saya ya waktu itu ini berarti kan setahun lalu dulu. Jangan-jangan bukan setahun lalu, sampai sekarang pun tahun 2021 juga saya itu tetap dulu sebagai pengusaha itu, sebagai orang yang masih masih eksis di usaha gitu, meskipun sudah mulai meninggalkan operasional usaha, hanya duduk sebagai fungsi kebijakan gitu kan, kebijakan gara-gara besar aja gitu, tapi tetap kan saya pengusaha. Nah, tetap di bawah alam sadar saya tetap tuh teman-teman masih ada rasa kekhawatiran, ya masih nimbang-nimbang soal enaknya ikut Tuhan atau enggak ya. Kalau ikut dengan pola Tuhan, nanti kekayaan saya gimana gitu ya. Nanti soal kenikmatan hidup, kalau saya misalnya dengan cara-cara saya yang belum kenal Tuhan yang dulu gitu ya, atau saya cuma orang yang punya keyakinan aja, saya orang baik yang percaya Tuhan dan saya merasa kenal dan kenal Tuhan meskipun tidak punya dasar firman Tuhan, itu kayaknya lebih bebas teman-teman. Orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan dan orang yang punya keyakinan itu agak bebas gitu. Karena apa juga boleh dipersepsikan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak kita sendiri. Tapi begitu kita sudah mengenal, mengerti akan firman Tuhan dan kita berani melakukan firman Tuhan, ini ternyata berbeda semua teman-teman. Ya, apa yang dikehendaki jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita dengan apa yang firman Tuhan kehendaki, berarti kan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan gitu, itu beda teman-teman, beda sekali. Dan akhirnya timbul kekhawatiran, ya masa saya seperti ini, masa saya mesti seperti Pak Joshua sekarang gitu, sedangkan umur saya dengan Pak Joshua kan beda banyak gitu. Nah, selalu mikir gitu. Tapi orientasinya memang firman Tuhan katakan 3 hal itu teman-teman. Bagaimana hal kekhawatiran hidup, bagaimana kita bicara soal kekayaan, dan bagaimana kita pemenuhan kenikmatan hidup. Jadi kurang lebih 3 ini. Dan tidak bisa dipungkiri, memang kita akan selalu kejebak di sini teman-teman. Selama kita tidak benar-benar dari hati kita beriman gitu dan berpengharapan kepada Tuhan, rasanya susah teman-teman. Kita ngadepin 3 hal ini nggak gampang gitu. Nah, kekhawatiran dan kekayaan serta kenikmatan hidup adalah 3 hal yang dapat menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan ya, dengan mau dan dengan belajar untuk mampu melakukan firman Tuhan serta terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, sebab sudah Tuhan pilih dan tentukan dari semula. Lah, kalaupun Pak Joshua pernah katakan ke saya seperti ini gitu ya, anggaplah kita sebagai orang yang dipilih Tuhan itu, tapi tetap kendalanya tetap timbul teman-teman. Ya, padahal firman sudah katakan seperti itu gitu. Yang tadi kekhawatiran dan kekayaan serta kenikmatan hidup adalah 3 hal yang dapat menghalangi kita yang mengasihi Tuhan. Kita tahu gitu, kita tahu itu gitu. Tapi dalam praktek itu 3 hal itu tidak mudah teman-teman. Jadi apabila tidak mudah dalam arti kata, kalau kita memang mau untuk melakukan firman Tuhan dan kita belajar untuk mampu teman-teman, memang benar-benar melakukan firman itu nggak mudah teman-teman. Jadi meskipun ya kita bisa masuk dalam kategori kita ini terpanggil dengan sesuai rencana Tuhan, sebab Tuhan sudah pilih dan tentukan dari semula. Lebih firman Tuhan yang katakan begitu kok. Jadi kalau buat saya parameternya gampang. Kalau sampai teman-teman mendengar apa yang saya sharingkan hari ini, begitupun seperti saya mendengarkan sharing dari Pak Joshua, ya berarti teman-teman juga orang pilihan Tuhan gitu. Meskipun dengan cara-cara ya masing-masing kan gitu. Jadi misalnya yang teman-teman saya di Muslim banyak sekali gitu, ya mungkin ya terpanggil untuk masuk ke dalam firman Tuhan dalam bentuk Al-Quran kan, ya harus ke situ gitu. Nah, saya juga sama, saya tergerak terpanggil dalam hal Nasrani, ya saya ambil Alkitab kan gitu. Nah, tapi teman-teman di agamanya juga boleh-boleh aja dikonversikan seperti itu gitu. Kalau pada prinsipnya semua agama juga niatnya baik gitu loh. Kalau tidak baik, pemerintah pasti nggak izinkan ada agama itu gitu. Kalau pemerintah izinkan, sedangkan secara Nasrani atau secara agama pada umumnya, ya pemerintah itu pengen bagus atau jelek tetap sebagai wakil Tuhan kan. Ya kita udah harus benar-benar menghormati apa yang pemerintah atau negara perintahkan gitu. Ya perintahkan semua agama ini ada, ya berarti ya memang kita juga harus mengakui bahwa semua agama juga baik. Kalau tidak baik pasti pemerintah yang berhentikan gitu. Jadi nggak boleh terlalu kita maksakan bahwa agama kita yang terbaik dan terbenar, ya saya pikir nggak benar gitu. Karena semua juga niatnya kan baik dan pengen benar gitu.
Jadi saya konversikan lagi, kalau saya sharing seperti ini, bukan saya mengajak yang bukan Nasrani jadi Nasrani, nggak usah gitu. Yang bukan Nasrani biarin aja tetap gitu. Masing-masing di posisi masing-masing gitu. Karena memang di semua agama butuh teman-teman, butuh butuh orang, butuh teman-teman untuk bagaimana bisa men-sharingkan hal-hal yang baik, memberitakan hal kebenaran yang dari firman Tuhan gitu teman-teman. Kalau menurut saya seperti itu teman-teman. Mengasihi Tuhan adalah melakukan firman Tuhan gitu. Kita harus kenal dan mengerti serta harus hidupkan roh Tuhan dalam roh kita. Melakukan firman Tuhan akan hadapi derita-derita duniawi berupa derita badani atau tubuh, bahkan jiwa kita gitu. Nah ini teman-teman mesti camkan ini nih. Ya waktu kita melakukan firman Tuhan, itu firman Tuhan udah langsung katakan bahwa pasti ada derita gitu. Ada penindasan, ada cemooh, ada segala macam. Kenapa? Karena kita berbeda. Ya firman Tuhan itu berbeda. Apa kita melakukan firman Tuhan, kita itu akan jadi berbeda gitu. Ya kita ini akan jadi bisa bukan cuma orang jauh loh teman-teman. Bisa keluarga besar kita, bisa keluarga kecil kita, bisa keluarga kita sendiri gitu. Ya bisa juga pasangan kita sendiri gitu. Nah ini karena firman Tuhan itu seperti itu. Kecuali kalau memang semua gitu ya, pasangan atau keluarga kita atau keluarga kecil, keluarga besar kita sudah satu arah, ya semua mengacu kepada firman Tuhan. Nah mungkin itu harmonis, itu bisa berjalan dengan saling support gitu, saling dukung gitu. Tapi kalau selama masih belum gitu, ya nggak bisa teman. Ya karena memang firmannya katakan begitu gitu. Ya kalau kita berani melakukan firman, ya identik dengan harus berani menghadapi ya penderitaan badani teman-teman. Nah itu obatnya itu cuma satu teman-teman. Ya kalau kita masuk ke dalam roh lebih dalam, kita menghidupkan roh kita bersama dengan roh Tuhan. Nah yang namanya penderitaan badani dan jiwa itu beres teman-teman, nggak kerasa gitu. Tapi kalau selama kita belum hidupkan roh kita, ya tetap berasa gitu, nggak enak sekali gitu. Firman katakan, dalam melakukan firman Tuhan, melalui roh Tuhan, membantu kita melalui roh kita, kelemahan kita. Ya sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh Tuhan sendiri berdoa untuk kita kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kalau di firmannya tulisannya tentang berdoa teman-teman. Tapi kalau dari pengalaman saya, apabila kita menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita, ya segala macam jadi akhirnya bisa bersama Tuhan teman. Yang ngadepin ya tentang berdoa, ngadepin masalah, ngadepin keluarga, ngadepin persoalan di kantor, segala macam itu kita lebatkan Tuhan gitu. Nah, kenapa kita bisa lebatkan Tuhan? Karena roh Tuhan di dalam roh kita dihidupkan. Nah, tapi kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita, ya kita jadi akhirnya kayak sendirian lagi teman-teman. Ya akhirnya berdoa itu ya seolah jadi kayak pikiran perasaan kehendak kita dilempar, balik lagi kayak ngelempar ke tembok gitu. Jadi balik lagi, dilempar lagi, balik lagi. Tapi kalau kita bicara kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, tidak teman-teman. Waktu kita lempar ya kita udah pasrah ke Tuhan gitu. Toh kita sudah ngomong, sudah sampaikan ke Tuhan gitu. Nah, adapun Tuhan ngambil langkah, kita yakin, kita beriman pasti Tuhan akan ngambil langkah gitu. Ya apapun yang terjadi karena kita memang dihidupkan dengan cara berdoa kepada roh Tuhan, ya akhirnya begitu teman-teman. Nah cuma kembali lagi untuk menghidupkan kuncinya roh Tuhan itu, kalau kita tidak mendalami pengenalan firman Tuhan, kita tidak mengerti gitu bahwa di dalam kita itu ada roh. Ada roh kita, tempatnya roh Tuhan. Nah berarti kan kita harus mengerti dulu teman-teman. Apabila kita sudah mengerti akan firman Tuhan, nah kita akan tahu bahwa di dalam kita itu tidak hanya berupa tubuh dan jiwa saja, tapi ada unsur roh di dalam kita. Nah roh kita ini adalah wadahnya, ya baitnya roh Tuhan di dalam kita. Nah waktu roh Tuhan ini dihidupkan, pengertian akan firman pun berubah, karena ada roh Tuhan yang memberi pengertian kepada kita bahwa maksudnya begini loh. Ya maksudnya firman ini bukan seperti yang kita pikirkan, rasakan dan kehendaki gitu. Tapi firman Tuhan yang dipikirkan, dirasakan, dikehendaki Tuhan ini seperti ini loh. Yang membisikkan ini, yang menolong ini adalah roh Tuhan teman-teman. Nah ini bedanya gitu teman. Jadi saya tuh kadang-kadang greget teman-teman, pengennya keluarga saya dan teman-teman juga ngalamin seperti saya supaya lebih hidup itu bisa lebih benar-benar berpeluang untuk ikut Tuhan gitu.
Kalau nggak punya dasar teman. Ya kalau tidak menghidupkan roh Tuhan nggak bisa. Makanya di sini dikatakan gitu. Kalau tanpa roh Tuhan kita itu tidak ngerti gitu. Apa pengennya Tuhan itu kita nggak ngerti. Tapi kalau kita sudah hidupkan roh Tuhan, kita jadi ngerti gitu. Waktu berdoa, waktu kita segala macam itu mengerti bahwa Tuhan pengennya seperti ini loh gitu. Nah ini pentingnya menghidupkan roh Tuhan itu teman-teman. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dan dipanggil jadi pelaku firman untuk dibenarkan serta dimuliakan Tuhan gitu. Nah ini ujung-ujungnya gitu teman-teman. Jadi kita ini semua gitu yang tergerak itu ya pasti terpanggil kan, dipilih, terpanggil gitu. Nah ini yang mestinya kita jangan berhenti teman-teman. Ya kita mesti lanjut lagi bagaimana kita sudah merasa bahwa kita terpanggil, ya kita terpilih, ya kita sudah digerakkan gitu kan sebagai pelaku firman, ya untuk apa? Dibenarkan, dimuliakan. Nah bedanya orang rohani teman-teman, orang yang sudah mengerti akan firman Tuhan, orang yang sudah mengetahui rancangan kehendak Tuhan, orang tersebut tidak mencari pembenaran atau dimuliakan karena orang, karena manusia. Tapi orang-orang rohani ini justru yang disasar itu adalah bagaimana untuk dibenarkan, dimuliakan Tuhan, bukan oleh orang loh teman-teman. Jadi kita ini tidak pernah ngarepin pujian dari orang-orang di sekitar kita, dari keluarga kita, dari anak-anak kita, dari istri kita, dari keluarga kecil kita, keluarga besar kita, community kita, atau masyarakat kita. Kita bukan itu loh teman-teman. Jadi orang yang sudah mengerti akan firman Tuhan, itu dia pengen dibenarkan serta dimuliakan oleh Tuhannya sendiri. Nah, apa bedanya dibenarkan, dimuliakan oleh Tuhan dengan dibenarkan, dimuliakan oleh manusia? Nah, kalau oleh manusia, kita jadi jumawa teman-teman. Bisa jadi sombong gitu, kita bisa angkuh gitu. Tapi kalau dimuliakan oleh Tuhan, kita tidak akan bisa angkuh, tidak akan bisa sombong. Ya kita akan makin merendah terus gitu. Karena yang dilihatnya Tuhan, gitu, bukan manusia. Parameter kita itu sudah bukan manusia lagi, bukan ukurannya dibenarkan oleh manusia, bukan dimuliakan oleh manusia, tapi dibenarkan oleh Tuhan dan dimuliakan oleh Tuhan. Nah ini target orang yang mengerti akan firman Tuhan seperti ini teman-teman. Jadi tidak pernah mencari muka ke orang lain gitu. Ya bahkan mungkin kesannya cuek-cuek aja, acuh-acuh aja gitu. Karena dia sih nggak peduli mau dinilai sukses atau nggak sukses. Ya mereka tidak peduli mau dinilai kaya atau nggak kaya. Mereka tidak mau dinilai kendaraannya atau facility hidupnya bagus atau tidak bagus. Mereka udah nggak peduli kok. Ya pengen naik pesawat terbang juga mau dari naik pesawat jet pribadi ya sama. Ya mau masuk ke business class ya sama, ke economic class ya sama, nggak ada bedanya. Ya suruh naik kapal laut juga sama kan gitu, nggak ada bedanya. Begitupun naik mobil, ya mau naik mobil apapun juga nggak ada bedanya teman-teman. Jadi memang apa ya, orang-orang yang sudah ikut Tuhan itu sudah mengerti Tuhan itu parameternya udah bukan dunia lagi teman-teman. Jadi mereka mencari pembenaran yang dari Tuhan langsung, dan mereka minta kemuliaan itu minta diangkat dari Tuhan langsung, bukan oleh manusia teman-teman. Oke teman-teman, mungkin pagi ini saya coba selesai sharingan ini. Jadi teman-teman hati-hati bahwa ada 3 hal teman-teman. Apabila teman-teman mengasihi Tuhan, dalam arti kata mengasihi secara rohani itu melakukan firman Tuhan gitu ya, ada 3 kendala yang menjadi kendala kita, yaitu akan kekhawatiran hidup, ya akan kekayaan, ya mungkin saya konversi ke cinta uang kali teman-teman gitu. Ya kekayaan itu identik dengan cinta uang, harta tahta dan lain-lain. Nah serta ya ini keangkuhan dunia. Keangkuhan dunia ya berarti ya pemenuhan nafsu-nafsu duniawi tadi teman-teman. Ya bagaimana mencari kenikmatan hidup gitu. Nah ini yang teman harus hati-hati. Ya kita jangan sampai mengasihi Tuhan dengan cara melakukan firman Tuhan, tapi kebentur berhenti karena 3 hal ini. Karena khawatir, karena cinta uang, karena keangkuhan dunia, atau 3 hal ini diartikan dalam bahasa firman-Nya oleh karena kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup gitu. Intinya itu teman-teman, pagi ini saya udah sharing itu. Nah syukur-syukur kalau memang bisa ketangkap dan berguna, terus teman-teman sharingkan lagi ke keluarga, ke anak-anak atau ke istri atau ke suami gitu. Dan juga coba sharing ke keluarga kecil, keluarga besarnya sih, sehingga mereka tahu gitu apa sih yang Tuhan inginkan bagi kita semua gitu. Oke teman-teman, see you, bye-bye.